Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat malam kepada Ibu Ella selaku guru matematika kelas 11 S11 dan teman-teman semua. Teman-teman, kalian tahu gak sih apa itu lingkaran? Pernah gak kalian penasaran apa aja ya yang bisa kita kupas dan kita gali dari sebuah lingkaran? Nah, pas banget nih. Bagi teman-teman yang penasaran, tenang aja, karena kami dari kelompok 3 kelas 11 S11 akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai definisi, unsur-unsur, rumus, bahkan hingga latihan soal materi lingkaran. Tapi sebelumnya, biar lebih asik, kayaknya kita kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Nadifa Aprilia Putri dari absen 26. Dan saya Abdul Sultan Basri dari absen 1. Saya Danisa Aditya dari absen 11. Saya Irwan Sulistianto dari absen 17. Saya Kinanti Alika Wibawa, absen. Saya Shivana Radha dari absen 34. Oke, kenalannya kan udah. Jadi, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas 6 hal, yaitu definisi dan unsur-unsur lingkaran, jari-jari, diameter, tali busur, apotema, GSPL, dan GSPD. Dan sedikit info nih, di akhir video akan ada latihan dan pembahasan soalnya loh. Jadi langsung aja yuk kita ke materinya. Lingkaran. Nah, Nat, apa sih itu lingkaran? Jadi, lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik yang tertentu. Yang dimaksud titik tertentu adalah titik pusat lingkaran yang berada di tengah lingkaran, sedangkan jarak yang sama adalah jari-jari lingkaran. Nah, lingkaran ini mempunyai 10 unsur, teman-teman. Yang pertama, titik pusat, jari-jari yang dilambangkan dengan huruf R kecil, diameter yang dilambangkan dengan huruf D kecil, busur, tali busur, juring, tembereng, apotema, sudut pusat, dan juga sudut keliling. Oke, untuk unsur yang pertama itu ada jari-jari lingkaran. Jadi, jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pusat lingkaran dengan titik pada keliling lingkaran. Bisa dilihat pada foto yang telah tersedia di PPT. Jadi, jari-jari itu menghubungkan antara titik keliling lingkaran yang ada pada sekeliling lingkaran dengan titik pusat lingkaran atau yang ada berada di tengah-tengah lingkaran tersebut. Nah, untuk rumusnya ada 3. Jika mencari jari-jari yang diketahui adalah kelilingnya, maka jari-jari sama dengan K atau keliling dibagi 2 dikali Pi. Nah, Pi sendiri ini ada 2 nilai, yaitu 22/7 dan 3,14. Selanjutnya, mencari jari-jari lingkaran jika diketahui diameternya, yaitu R atau jari-jari sama dengan D diameter dibagi 2. Karena jari-jari sendiri ini setengahnya dari diameter. Dan terakhir, rumus mencari jari-jari jika diketahui luasnya, yaitu R atau jari-jari sama dengan akar luas dibagi Pi. Nah, selanjutnya ada diameter. Diameter ini merupakan unsur-unsur lingkaran yang kedua. Diameter merupakan segmen garis lurus atau ruas garis yang menghubungkan satu titik ke titik lain pada lingkaran yang melewati titik pusat. Nah, jadi diameter ini berada di tengah-tengah lingkaran karena ruas garisnya melewati titik pusat. Nah, teman-teman, rumus diameter sendiri ada 2. Yang pertama, jika jari-jari pada lingkaran sudah diketahui, kita bisa pakai rumus diameter sama dengan 2 dikali R atau jari-jari. Nah, yang kedua, jika kita sudah mengetahui kelilingnya, kita bisa pakai rumus diameter sama dengan keliling atau K dibagi Pi. Nah, Pi ini nilainya 3,14 atau 22/7. Oke, lanjut. Unsur yang ketiga ada tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada keliling lingkaran, namun tidak melalui titik pusat. Tali busur juga merupakan batas tembereng dalam juring lingkaran.
Di sini juga dicantumkan rumusnya. Rumus panjang tali busur 2 kali akar R pangkat 2 dikurang D pangkat 2 keterangannya. R itu jari-jari, sedangkan D adalah jarak tali tegak lurus tali busur dan pusat lingkaran. Nah, setelah tali busur, adanya apotema. Nah, apotema yang kita lihat di gambar ini adalah ruas garis yang membuka titik pusat dan satu titik pada tali busur. Dengan syarat apotema tegak lurus dengan tali busurnya. Dengan kata lain, jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat. Nah, ada juga rumus apotema lingkaran nih, yaitu akar R kuadrat dikurang setengah A kuadrat. Keterangannya, R itu yaitu sebagai jari-jari lingkaran dan A-nya itu sebagai tali busur lingkaran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang GSPL atau garis singgung persekutuan luar. Adalah garis singgung persekutuan yang menyinggung kedua lingkaran di sisi luar, tidak memotong ke jarak kedua pusat lingkaran. Jika teman-teman masih bingung gimana sih bentuknya dari GSPL, bisa dilihat dalam gambar yang sudah ditampilkan di PPT. Untuk GSPL sendiri ada satu rumus saja, yaitu akar buka kurung JP kuadrat atau jarak pusat dikurang buka kurung R besar atau jari-jari lingkaran besar dikurang R kecil atau jari-jari lingkaran kecil tutup kurung kuadrat. Selanjutnya, saya juga akan membahas materi ke-6, yaitu GSPD. Untuk GSPD sendiri adalah garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan dalam itu garis singgung persekutuan yang menyinggung kedua lingkaran pada bagian dalam, memotong jarak kedua pusat lingkaran. Kalau masih bingung lagi, bisa dilihat gambarnya di PPT yang tadi ditampilkan. Untuk rumusnya sedikit berbeda sih dari GSPL, tapi mirip-mirip nih, yaitu akar buka kurung JP kuadrat atau jarak pusat dikurang buka kurung R besar atau jari-jari lingkaran besar ditambah R kecil jari-jari lingkaran kecil tutup kurung kuadrat. Oke teman-teman, jadi selesai sudah ya materi mengenai lingkaran yang sudah kelompok kami bahas. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau kita akan mengerjakan soal beserta pembahasannya. Sehabis pembahasan materi sebelumnya, kita bakal masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, soal yang pertama itu ada sebuah lingkaran mempunyai luas 616 cm persegi. Berapakah diameter lingkaran tersebut? Jadi kita bakal menyelesaikan masalah soal yang pertama. Nah, buat menyelesaikan soal di atas, hal pertama itu kita harus nyari jari-jarinya dulu, karena kan luasnya dari tahun ini. Yang pertama itu L sama dengan luas Pi dikali R pangkat 2. R itu jari-jari. Nah, contohnya R pangkat 2 sama dengan luas dibagi Pi itu nilainya 2,14 atau 22 cm. Gimana lagi jari-jari pangkat 2 sama dengan luasnya dimasukin ke 616 dibagi 22 karena Pi nilainya 22. Langsung masuk oke. Sama dengan ini hasilnya 196. Karena ini ada pangkat jadi kita harus akarin. 196. Nah, akar dari 196 itu adalah 14 cm. Nah, selanjutnya karena kita udah tahu jari-jarinya nih, kita bakal tentuin ukuran diameternya. Yang pertama, kita pakai rumus yang pertama kemarin yang udah dijelasin di pembahasan sebelumnya. Ya, sama dengan diameter 2 dikali R jari-jari. Sama dengan 2 dikali 7. Hasilnya 14 cm. Di sini ada soal apotema.
Jadi panjang apotema pada lingkaran yang memiliki jari-jari 13 cm dan tali busur sepanjang 10 cm adalah diketahui. Kita cari dulu R-nya jari-jari. Jadi R-nya itu 13 cm. 13 cm. Di sini tali busurnya 10 ya, 10. Lihat aja A sama dengan 10 cm. Karena ini bisa dibagi 2, jadi kita kecilin lagi. 1/2 A sama dengan 5 cm. Oke ya, kita langsung masuk ke rumusnya saja. Rumusnya R kuadrat dikurang 1/2A kurung pangkat 2 meter ya. Nah, R-nya itu 13. Jadi 13 kuadrat dikurang 1/2-nya nih karena dikurang jadi 5 cm aja. 5 cm. Jangan lupa ininya akar. Jadi 13 pangkat 2 itu bisa dihasilkan 169 dikurang, ini jangan lupa pakai pangkat 2 juga ya. 5 pangkat 2 sama dengan 25 ya, kurangin aja. Jadi 169 dikurang 25 itu 144. Nah, ini bisa dikecilin juga, jadi jawabannya 12 cm. Udah, sekian. Jadi aku di sini bakal membahas mengenai soal panjang tali busur. Seperti di gambarnya, ini ada sudut alfa sebesar 30 derajat dan juga jari-jari 5 cm. Berarti kita bisa tulis di sini diketahui alfanya 30 derajat dan jari-jarinya itu 5 cm. Lanjut ke rumusnya. Panjang tali busur AB sama dengan 2R dikali sin setengah dari alfa. Setengah alfa. AB sama dengan 2 dikali jari-jarinya 5 cm. Sin alfanya setengah dari 30 derajat. AB sama dengan 10 cm dikali sin 15 derajat. AB sama dengan 10 cm dikali, karena di sini sin 15 sudah diketahui 0,26, maka hasil dari panjang tali busur yaitu 2,6 cm. Guys, di sini aku akan menjelaskan garis singgung persekutuan luar. Dan garis singgung persekutuan luar juga mempunyai rumus, yaitu nah, ini guys rumusnya. Nah, AB kuadrat ini yaitu jarak antara titik pusat dan dikurang R besar ini adalah jari-jari dan dikurang juga R kecil yaitu jari-jari. Nah, di sini aku udah ada soal nih guys, yaitu jari-jari besarnya itu 10 cm, jari-jari kecilnya 3 cm, dan jarak antara titik pusatnya 25 cm. Sekarang kita masukin aja langsung ke dalam rumusnya ya guys. Nah, AB kuadrat tadi kan jarak titik pusatnya 25 cm kuadrat. Dikurang jari-jari besarnya yaitu 10 cm. Kita akan masukkan. Dikurang jari-jari kecilnya yaitu 3. Nah, akan kuadrat. 25 kuadrat yaitu 625. Dikurang hasil dari 10 dikurang 3 dipangkat 2 yaitu 49. Hasil 625 dikurang 49 adalah akar 576. Akar 576 adalah 24 cm. Jadi hasilnya 24 cm. Oke, sekarang kita ada contoh soal GSPD. Di sini dari 12
pasti akan menjelaskan cara penyelesaian. Nah, sebelum itu mari kita kenali dulu ada apa sih dari gambar ini. Yang pertama ada titik pusat dari lingkaran besar dan juga titik pusat dari lingkaran kecil yang ditandai oleh huruf P untuk lingkaran besar dan juga huruf Q untuk jadi lingkaran kecil. Lalu di tengah-tengahnya juga ada JP atau garis menghubungnya itu 30 cm. Lalu ada juga 14 cm itu jari-jari lingkaran besar. Lalu ada 4 cm jari-jari lingkaran kecil. Oke, sebelum kita lanjut, kita ingat dulu rumusnya, yaitu akar JP dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat. Jangan lupa ini JP ditambah kuadrat juga. Ini jadi kita oke, selanjutnya kita masukin aja nih. Untuk JP-nya sendiri itu ada 30 cm kuadrat, berarti akar 30 cm kuadrat dikurang buka kurung R besarnya itu 14 cm ditambah R kecil yaitu 4 cm tutup kurung 2. Oke, kalau udah ketemu kayak gini kita tinggal hitung aja. Berarti karena ini ada kurungnya duluan, ini langsung kita tambah aja kayak gini nih, 30 kuadrat. Jadi tetap sama, nggak berubah karena dia tidak termasuk dalam kurungan ini. Dikurang 14 ditambah 4 sama dengan 18 kuadrat. Sama dengan kita jumlahin nih kuadratnya. Akar 900 dikurang 324. Kalau udah ketemu, tapi kan masih ada kuadratnya nih. Jadi misalnya jadi kuadrat 576. Karena masih ada kuadratnya, kita hilangin kuadratnya dengan cara mencari akarnya, yaitu 24 cm. Nah, di sini kan ada jawabannya nih, yaitu A. Jadi cara penyelesaiannya itu cukup mudah dan untuk soal ini jawabannya itu adalah 24 cm GSPD-nya dari lingkaran yang saya gambar ini. Nah, gimana guys? Tadi udah latihan soal dan juga pembahasannya kan? Nah sekarang biar kalian lebih paham lagi, yuk kita kerjain soal berikut ini. 2 buah lingkaran berjari-jari masing-masing 2 cm dan 7 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran 15 cm, maka panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah. Nah, untuk mengerjakannya jangan lupa digambar ya biar terlihat lebih jelas. Selamat mengerjakan. Wah, gimana nih teman-teman? Sekarang udah lebih tahu kan mengenai lingkaran? Ternyata kalau kita kupas lagi banyak banget ya yang bisa kita ambil dari materi lingkaran ini. Oke, kami harap apa yang sudah kelompok kami jelaskan dapat memberikan pengetahuan dan informasi lebih ke teman-teman semua ya. Sekian presentasi kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ella dan teman-teman semua atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.